أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Setiap kita yang mengaku sebagai muslim dituntut untuk membuktikan keislamannya. Di antara dalil yang menyebutkan hal itu kaum muslimin adalah sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu akan bersama dengan seorang yang dia cintai. Kalimat ini kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an disebutkan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, seorang ulama di zaman tabi'in, bahwa seorang yang mengaku sebagai muslim, menyembah kepada Allah, menuhankan Allah Azza wa Jal, mengaku sebagai muslim, berarti dia menyatakan dirinya mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu semuanya tidak hanya cukup bilisan dengan omongan saja, tetapi harus dia tunjukkan kebersamaan dia, kesesuaiannya dia, kecocokannya dia, secara ilmiah dan juga secara amaliyah, dengan ajaran yang dibimbing oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuntutan kalimat Nabi tadi, al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai. Kalau kita mencintai Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam, maka tentunya akan cocok pula keyakinan kita dengan keyakinan beliau. Akan cocok pula amalan kita dengan amalannya beliau. Karena kita mencintai beliau. Kecocokan ini sebagai bukti kebenaran ucapan kita bahwa kita ini mengikuti dan mencontoh serta mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga cinta itu seorang mengatakan butuh pengorbanan. Nggih mboten, Pak? Ya. Cinta itu butuh pengorbanan. Karena Anda ketika mencintai Rasul harus mengorbankan apa yang kita miliki dalam rangka mengikuti bimbingan beliau. Cinta itu butuh pengorbanan. Walaupun mungkin kita mendengar, sempat kita mungkin dicemooh, mungkin kita dihina, mungkin kita direndahkan sama orang ketika kita memegangi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu pengorbanan. Sabar dengan yang seperti itu. Tidak kemudian mendengar sedikit cemoohan, sedikit cercaan, kemudian ngeluntung. Arti ngeluntung, Pak? Mundur rapih dan meninggalkan sunnah. Mana bukti cintamu kepada Nabi alaihissalatu wassalam? Hakada kaum muslimin. Sehingga kalau orang itu betul-betul mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, akan muncul bukti itu secara alami, secara tabi'i. Yaitu apa? Pasti dia menuhankan Allah, mengesahkan Allah, mengagungkan Allah, memuliakan Allah dan membenarkan semua syariatnya. Ini sebuah konsekuensi di balik kalimat mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula seorang mencintai Nabi, maka tentunya akan nampak dari ilmunya dan dari amal perbuatan dia. Oh, dia adalah seorang yang betul-betul secara hakiki, bukan hanya lisan, tetapi kenyataan pun seperti itu. Secara ilmu dia benar,
dan juga secara amalan pun benar. Hakadha kaum muslimin rahimani wa jami'an. Al-mar'u ma'aman ahab. Seorang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Disebutkan Imam Al-Hasan Al-Basri dan beliau bukan ulama zaman sekarang. Tetapi beliau ulama zaman tabi'in. Generasi yang kedua. Abad yang kedua dalam Islam. Beliau menyebutkan dalam kalimatnya. La taghtarru. Jangan kalian tertipu. Dengan seorang yang mengatakan. Hadis Nabi di atas. Al-mar'u ma'aman ahab. Seorang itu akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Jangan kau tertipu dengan orang yang mengatakan kalimat ini. Sampai dia membuktikan. Oh betul-betul perbuatan dia adalah perbuatan yang mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru kau membenarkannya. Memang kamu cinta Rasul. Kenapa demikian? Karena banyaknya orang yang mengatakan saya Muslim, tetapi perbuatannya menyelisih Islam. Banyak orang mengatakan saya Muslim, tapi dia syirik. Kalau dikatakan bukan Muslim, marah-marah. Oh saya Muslim, bapakku ibuku Muslim, nenek moyang saya Muslim. Hingga kerjaannya nyembelih kebo, larung gas kebo. Yang seperti itu sebuah amalan yang bertolak belakang dengan Islam. Muslim dia. Tapi senangnya dengan hal-hal yang klinik-klinik. Tahu klinik-klinik? Sihir, mistik, kekuatan-kekuatan gaib. Muslim kok seperti itu? Banyak sekali. Seorang mengatakan saya Muslim. Tapi senangnya mengdukun. Malah deweknya jadi dukun. Adul banyu pak. Adul banyu. Itu kalau air mineral paling 3.000. Ini 15.000. Diwacak Al-Fatihah tok. Tidak ada mahal pak harganya. Nah kalau dia sehari bisa 1.000 botol. Berapa itu pak? 15 juta penghasilannya. Matematika. Hadirin kaum muslimin. Muslim tapi seperti itu. Ada Muslim tetapi dia membakar la ilaha illallah. Ada apa denganmu? Bukankah lafaz itu lafaz yang harus dimuliakan? Harus diagungkan. Tidaklah layak seorang Muslim membencinya, menginjaknya, menghinakannya, termasuk membakarnya. Karena kalimat tersebut lengkap. La ilaha illallah. Kecuali jika lo terputus-putus. Sehingga tidak ada maknanya. Kalau Al-Quran itu masih lengkap. Wahai kaum muslimin. Satu lembarnya. Tidaklah kita kemudian menyelamatkannya dengan membakarnya. Yang dibakar itu. Jikalau Al-Quran sudah terurai dari cetakannya. Kemudian sudah terbelah. Miring sehingga tidak mungkin bisa disambung. Bacanya terputus karena hilang sudah. Ini yang harus diselamatkan dengan cara engkau membakarnya bukan dalam mereka menghinakannya. Tetapi ini sudah tidak bisa lagi dibaca. Karena maknanya akan berbeda ketika engkau membacanya dan terputus. Hakata kaum muslim. Muslim bersikap sebagaimana seorang muslim. Seorang yang menuhankan Allah Azza wa Jalla. Ya bertauhid dan mencintai kalimat tauhid. Mengagungkannya, memuliakannya, menghormatinya. Jangan berbuat syirik atau membencinya. Hakadha kaum muslimin. Demikian pula dengan kita mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakukan yang disyariatkan dan jangan engkau melakukan yang tidak disyariatkan. Menghidupkan yang bid'ah, malah justru yang batil engkau hidupkan. Yang hak engkau matikan. Muslim seperti apa engkau ini? Hakadha kaum muslimin. Betapa banyak. Ini dari zaman tabi'in. Hai kaum muslimin. Bagaimana kalau Imam Hasan Al-Basri hidup di zaman sekarang?
Bagaimana kalau beliau mendapati zaman sekarang ini? Sungguh banyak sekali ya kaum muslimin. Orang-orang yang di'aya bila burhan. Mengaku saya ini adalah ahlu sunnah wal jamaah. Ketika ditanyakan kenapa kau bapak melakukan hal yang bid'ah. Padahal bapak adalah ahlu sunnah wal jamaah. Bingung dia. Karena ahlu sunnah wal jamaah tuntutannya. Anda harus sesuai dengan sunnah Nabi. Dan Anda sesuai dengan al-jamaah. Al-jamaah yang dimaksudkan adalah Nabi dan para sahabatnya. Dan ini sudah berlalu pembahasan tentang dalil tentang hal ini. Bukan malah melakukan hal-hal yang bid'ah yang tidak ada syariatnya ya kaum muslimin. Anda bertolak belakang antara ucapan dan perbuatan. Maka marilah kita ya kaum muslimin. Jadilah seorang muslim yang betul-betul mengamalkan Islam. Menghambakan diri kepada Allah. Mentauhidkannya. Memuliakannya, mengagungkannya. Jangan menyekutukannya. Demikian pula dalam hal ibadah. Jadilah seorang muslim yang muttabi'u sunnah. Mengikuti terhadap sunnah Nabi. Jangan engkau malah justru meninggalkan yang disunahkan oleh Nabi. Yang tidak disunahkan malah justru engkau lakukan. Ini hal yang bertolak belakang pada kalimat yang kau ucapkan. Bisa difahami hadirin mukadimah singkat ini? Hadirin kaum muslimin, kita kembali ke pelajaran kita. Talim kita apa ini? Lamuddin Mansur. Seakan-akan itu mukaddimah buat kitab Lamuddin Mansur. Itu mukaddimah agar kita mari sesuai dengan Islam. Betul-betul ruhan wa jasadan rohani kita dan juga jasmani kita berislamlah sesuai dengan Islam yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah dalam bab pengurusan jenazah. Kita masuk kepada pembahasan kita pengurusan jenazah. Qala Syekh wa yuhramu israjul kubur, dan diharamkan untuk disinari kuburan tersebut dengan lentera atau dengan kahrabai, ai idha'atuha bil anwaril kahrabaiyati wa ghairiha. Yani dilarang dalam agama kita kuburan itu diberikan padanya cahaya, apakah cahaya listrik ataukah itu dengan menggunakan yang lainnya. Yang lainnya lentera. Bahasa kitanya sendir, ngerti sendir, Pak? Seniki pun angel ngeliat sendir, Pak. Wa yuramu ittikhadul masajidi 'alaiha, dan diharamkan pula untuk membangun masjid pada kuburan. Kuburan ada batas tanahnya. Ketika seorang membangun kuburan di dalam batas tanah pakuburan itu, maka itulah yang disebut dengan membangun masjid di kuburan. Ada dua pengertian yang sudah kita sampaikan. Bina'ul masajid al-kubur yang qasim la qismain. Membangun masjid pada kuburan ada dua. Yang pertama, membangun betul-betul bentuk masjid dari pondasi sampai atap di kuburan. Yang kedua, tidak membentuk bangunan masjid, tetapi melakukan beberapa amalan-amalan ibadah di kuburan. Maka itu pun sudah menjadikannya sebagai apa? Masjid. Karena makna masjid adalah menjadikan tempat itu untuk sujud. Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dua-duanya diharamkan dalam agama kita. Dua-duanya diharamkan dalam agama kita. Tidak diperbolehkan kita membangun masjid di tanah yang di situ ada
kuburannya, tanah kuburan begitu, atau menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Mungkin sekaligus sudah berulang kali kami sampaikan, bagaimana dengan kuburan Nabi di Masjid Nabawi? Abu Bakar dan Umar juga dikuburkan di situ. Jawabannya, ya kaum muslimin, sudah berulang kali kami sampaikan bahwasanya yang pertama kali dibangun di tempat itu adalah Masjid Nabawi. Yakni pertama kali Nabi SAW masuk ke kota Madinah. Adapun Quba itu masjid pertama kali dibangun ketika beliau belum sampai ke kota Madinah. Quba itu di luar kota Madinah. Kemudian Nabi ketika masuk ke kota Madinah, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pertama kali yang dibangun adalah Masjid Nabawi. Masjid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum ada kuburan. Betul belum ada kuburan? Ya betul, Pak. Rasulnya aja masih hidup kok. Dikuburkan 10 tahun setelah beliau domisili di kota Madinah, beliau meninggal dunia. Wafat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan setiap nabi yudfan dikuburkan aina kubidha, di mana dicabut nyawanya. Ini ucapan ketika Rasul sudah meninggal atau sebelum meninggal? Ya sebelum Pak masa meninggal ngomong sih. Maknanya itu adalah pemberitaan dari Nabi, dan Nabi tidak tahu kapan akan mati, di mana akan mati. Tetapi Nabi memberitahukan bahwa setiap Nabi dimakamkan aina qubidha, di mana nyawanya dicabut. Para sahabat memahami hal ini adalah sebuah perintah. Kapan dan di mana Nabi wafat, nah disitulah akan dimakamkan. Dan dalam keadaan tidak tahu bahwa beliau akan meninggal di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Di hari-hari beliau sakit, beliau memiliki istri banyak, 9, harus beliau gilir. Di saat beliau sakit keras, kadang pingsan, kadang sadar, maka beliau tetap memperhatikan giliran tersebut dan beliau mengatakan, "Aina ana?" Di manakah saya malam ini? Di manakah saya malam ini? Itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi merasa berat melakukan menggilir istri-istrinya, maka semua istrinya sepakat. Nabi dipersilakan untuk tinggal di kamarnya Aisyah, di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Sepakat para azwajun Nabi. Dia tidak tahu kalau beliau akan meninggal di tempat itu. Hakadha kaum muslimin rahim jami'an. Kamarnya Aisyah itu nempel di tembok Masjid Nabawi. Itu kamar. Kalau dibilang rumah. Rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Dari mana kita tahu itu rumah dan itu bukan masjid? Dan itu terbatasi oleh tembok. Adalah ketika beliau i'tikaf. Beliau tidak bolak-balik ke kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Tidak. Tidak mengatakan ini kamarnya Aisyah tapi kan bagian masjid bok. Tidak begitu. Nabi badannya di masjid, kepalanya dimasukkan ke jendela untuk disisiri oleh Aisyah. Karena memang kamarnya Aisyah bukan masjid. Itu rumah. Baitul Aisyah. Di mana beliau kalau melakukan qabliyah salat di kamarnya Aisyah baru kemudian keluar masuk ke Masjid Nabawi. Ini menunjukkan bahwa kamarnya Aisyah bukan masjid. Di mana Nabi mengatakan afdhalus salatul mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Sebaik-baik salat seseorang itu di rumahnya kecuali salat yang fardu. Dan beliau melakukan salat-salat sunnah di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Dan di kamar-kamar atau rumah-rumah istri-istri yang lainnya baru kemudian datang ke
masjid guna melakukan salat yang fardu. Hakadha kaum muslimin. Harus didudukan dari awal, disepakati bahwa itu bukan masjid. Tapi itu adalah rumahnya siapa? Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau. Allah takdirkan meninggal di situ, maka dikuburkan di situ. Hadirin kaum muslimin, ada satu hikmah besar. Allah mentakdirkan sesuatu, itu ada hikmah di balik itu. Nabi kita alaihi salatu wasallam ketika detik-detik, kita katakan detik-detik, yakni di waktu-waktu terakhir kehidupan beliau, mendekati wafatnya beliau, mengucapkan la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Ala fala tattakhidul qubur masajid fa inni anhaakum an dzalik. Ketahuilah, Allah melaknat Yahudi dan Nasara karena mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Fala tattakhidul qubur masajida. Karena itu jangan kalian jadikan kuburan itu sebagai masjid. Fa inni anhaakum an dzalik. Karena sesungguhnya aku melarang kalian dari melakukan hal itu. Lihat ya kaum muslimin. Nabi mengucapkan kalimat seperti ini. Apakah beliau sengaja-sengaja kemudian kuburan beliau dimasukkan dalam Masjid Nabawi? La, tidak. Siapa yang menganggap kuburan Nabi di dalam Masjid Nabawi, faqad akhta'a. Sungguh dia telah salah. Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, seandainya Nabi tidak mengatakan kalimat ini tadi, la ubrisa qabruh. Sungguh kuburannya akan dikuburkan di luar kamarnya Aisyah. Maknanya apa disebutkan dalam kitab Fathul Majid? Allah takdirkan Nabi meninggal di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Maka dikuburkan di kamarnya Aisyah itu. Sehingga orang tidak sembarangan masuk ke dalamnya. Kalau seandainya kuburannya Rasul diletakkan di baki atau di tempat lain tersendiri, maka niscaya akan dipertuhankan oleh manusia. Didatangi dan dimohoni. Dipuja, disanjung. Diminta-minta di dekat kuburan Nabi alaihi salatu wassalam. Bisa dipahami hadirin? Ini dia hikmahnya. Demikian pula Abu Bakar dan Umar meminta izin kepada Aisyah untuk bisa dikuburkan di samping Nabi alaihi salatu wassalam, dan hanya 3 ini saja. Tidak lebih. Hujan? Alhamdulillah. Berdoa hujan deras sampai jam 9 tidak apa-apa. Kepikiran Bali ini kepriwe kok. Hadirin kaum muslimin rahimani wa jami'an. Sehingga dengan ini tegas kita katakan sebagaimana para ulama di zaman dulu, oh, kuburan Nabi Abu Bakar dan Umar bukan di dalam Masjid Nabawi. Adapun sekarang ini nampak orang kok di dalam masjid. Tidak. Itu perluasan Masjid Nabawi. Agar supaya bisa kaum muslimin yang berdatangan dari jauh bisa sholat di dalam Masjid Nabawi untuk mendapatkan keutamaan. Sholatun fi masjid hadha ka'alfi sholatin fi masjid ghairi illa Masjidil Haram. Satu kali sholat di masjidku ini, pahalanya semisal 1000 kali dibandingkan dengan salat di tempat lain kecuali Masjidil Haram. Masjidil Haram 100.000 kali lipat dibandingkan masjid yang lain. Sehingga diperluas oleh penguasa negeri Saudi, melebar ke kanan dan ke kiri. Kalau jenengan memahami, pas di belakang kamarnya Aisyah baru dilebarkan ke arah
kiri. Antum menghadap ke arah kiblat, makam Nabi di sebelah mana? Kiri, itu kamarnya Aisyah, dan diperluas adalah dari tembok besar ke sana dulu, baru ke sana, baru belas ke sana. Beda dengan sebelah kanan. Perluasan sebelah kanan langsung dari pengimaman yang depan, yang sekarang sudah tidak dipakai lagi. Ya, itu luas langsung ke arah barat, atau bukan ke arah barat, ya ke arah barat. Yani ke arah kanan kita. Nyambung sana terus muter. Sehingga tidak kotak pas seperti ini. Bukan kotak. Tetapi dari sini merucut kotak seperti ini. Dari sini raudhah, ngerti raudhah apa? Baina baitul mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku. Syufu lihat barakallahu fikum, antara rumahku kata Nabi dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Lihat dari situ diperluas sana terlebih dahulu, baru ke arah kiri terus lanjut sampai sana. Sehingga kamarnya Aisyah itu di luar masjid, bukan di dalam masjid. Bisa dipahami hadirin? Bukan di area perkotakan masjid seperti ini, bukan. Dan negara Saudi, alhamdulillah sampai hari ini memperhatikan hal itu. Menaruh beberapa polisi-polisinya, tentara-tentaranya, untuk melarang terjadinya kesyirikan-kesyirikan. Dengan mengatakan haramnya haji. Ya. Menerangkan secara semampunya. Sebagaimana pula kalau hadirin bisa di kuburan Baqi, di waktu pagi kalau jamaah umrah mau ziarah kubur ke Baqi, akan didapati sekian banyak askari. Askar bukan laskar, laskar bahasa Indonesia. Askari. Polisi-polisi, tentara-tentara, dan mutawa. Yani ahlul ilmi, para orang-orang yang dinas secara kenegaraan, mereka memang disiapkan untuk, kalau yang bertanya orang Indonesia, ini orang. Yang bertanya orang ini orangnya. Terus masing-masing dalam rangka mencegah terjadi kesyirikan. Coba kalau itu ada di negeri Indonesia. Mengerikan sekali kesyirikannya, Pak. Ya, enteng tanah kuburan Baqi di Gau Bali, Pak. Mau jimat lah rumah. Walah. Walhamdulillah negeri sana masih menjaga akidah sahihah dan tauhid dan mencegah kesyirikan. Walaupun tentunya yang namanya sebuah negara tidak kurang dari adanya kesalahan, adanya negara banyak orang tidak sama. Hingga kalau jenengan dapat ialah tentara ini jelai, ya wong ya sewong Pak. Jangan dihukumi per individunya. Jelai ngerti Pak jelai. Tapi kayaknya antum nggak pernah dapati. Karena bagaimana mau berdialog, bisa bahasa Arab juga enggak. Hadirin kaum muslimin rahimani wa jami'an. Kita lanjut kepada pembahasan kita. Sehingga kesimpulannya kuburan Nabi di luar dari Masjid Nabawi. Perlu kami ingatkan juga ada sebuah pertanyaan yang penting. Apakah ia mendapatkan 1000 kali sholat dibandingkan pahala sholat di Masjid Nabawi 1000 kali dibandingkan masjid yang lain? Itu khusus yang murabbah itu persegi 4 memanjang. Apakah hanya itu saja yang asli Masjid Nabawi, atau perluasannya siapa yang sholat di situ juga mendapatkan pahala 1000 kali lipat dibandingkan tempat lain? Ini pertanyaan yang penting, Pak. Penting tidak? Penting. Karena kadang-kala kita nggak dapati tempat itu. Ya, apalagi di Raudhah. Tubrukan, Pak. Ya. Dan perlu kita kasih tahu, Raudhah itu ditandai dengan karpet hijau. Ya. Ada satu sela di situ karpetnya merah, itu bukan Raudhah. Di mana itu kaum sini? Ini mimbar Nabi. Dia sholat di sebelah baratnya. Itu sudah lebih, itu bukan Raudhah lagi, Pak. Tapi ya melanggo seneng-seneng baik, Pak. Daripada orang seneng. Hadirin kaum muslimin ranjangan, jawabannya alhamdulillah para masyayikh telah menyebutkan
perluasan Masjid Nabawi dengan masjid aslinya sama. Sebagaimana sekarang Masjidil Haram Mekah, perluasan. Bahasa Arabnya Tausiah al-Masjidil Haram. Luas sekali sekarang. Bertingkat-tingkat. Apakah pahalanya sama? 100.000 kali lipat? Jawabannya ya, sama. Walhamdulillah. Seandainya tidak berjubel-jubel kita sholat di situ. Jutaan manusia hanya pada Masjid Nabawi yang hanya sekotak itu. Ngadeg orang bisa pakai. Walhamdulillah. Bisa. Syukur kita. Walhamdulillah. Hadirin kaum muslimin, kita kembali ke pembahasan kita. Qala Syekh wa yuhram ittikhadul masajid 'alayha. Ittikhadu masajid 'alayha. Ay bi bina'il masajid 'alayha was salati indaha au ilaiha. Syufu barakallahu fikum, lihat. Tidak boleh mendirikan masjid. Apakah masjid bongkan masjid atau melakukan sholat di situ walaupun tidak ada bentuk masjidnya. Dengan dua lafaz hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Naha Rasulullah alaihissalatu wassalam ani salati ilal kubur. Rasulullah SAW melarang untuk seorang sholat menghadap ke kubur. Kadangkala kubur itu ada di depan pengimaman. Ada tidak yang kayak gitu, Bapak? Ada. Ya kuburannya mungkin yang wakaf, mungkin ada juga gurunya di situ. Ada juga macam-macam. Ada juga pekarangan, memang itu kuburan. Itu diharamkan. Walaupun tidak ada niat syirik. Saya ikhlas karena Allah semata kok. Gak ada tujuan menyembah kepadanya. Saya sujud kepada Allah. Saya berdoa kepada Allah. Saya berzikir kepada Allah. Tetapi Nabi melarang kau sholat menghadap ke kubur. Lah bagaimana kalau kuburan itu ada di samping masjid? Atau di belakang masjid? Ada kan? Kuburan yang itu di samping masjid atau di belakang masjid. Siapa yang bisa menyebutkan kuburan yang ada di belakang masjid yang sampai hari ini menjadi tempat untuk didatangi banyak orang? Siapa yang bisa paling cepat, saya kasih hadiah pulang kasih. Hah? Ya, masjid itu mah. Orang kalau sholat menghadap kiblat, mungkin di depannya nggak ada kuburan. Tapi di belakangnya, kuburan gede-gede banget, Pak. Saya dulu waktu SD, umuran SD, di bawah entah siapa, saya nggak tahu, keluarga atau lupa saya, Pak. Atau pesiar, waktu salah satunya ke situ. Sampai sebesar ini baru kemarin ke sana karena dakwah. Bukan di masjid itu, Pak. Di masjid Polres Demak, Polsek Demak waktu itu. Dan memang ada beberapa anggota kepolisian sana ngaji dengan kita. Ada 6 atau 7 orang, alhamdulillah. Kemudian kita izin dan boleh talim di situ. Itu melintasi dulu. Sambil kita, tempat itu. Maknanya kaum muslimin, apakah boleh kita sholat di tempat yang seperti itu? Yang ada kuburannya tapi tidak di depan kita? Jawabannya diharamkan juga. Kenapa? Karena kuburan itu sudah memiliki nilai yang sesenyawa atau nilai masjid itu bukan khas masjid, tapi ada nilai plus karena ada kuburan seorang yang diagungkan. Jadi walaupun kiblatnya ke arah barat kalau di negeri kita, tapi hati ini kami bilang memburi, Pak. Berdoa di tempat itu diyakini bisa cepat dikabulkan daripada tempat yang lain. Masjid tok tanpa plus. Itu kan masjid plus. Bahkan plus. Karena yang di kuburan di situ orang-orang yang nilai plus. Maka hadirin kaum muslimin rahimani orang jami'an. Berhati-hatilah.
Hendaknya kita menjauhi tempat-tempat itu. Walaupun mungkin antum, saya enggak syirik. Tapi itu dilarang. Karena itu semuanya dari atun ila syirki. Itu semuanya dilarang dikarenakan akan mampu menyeret orang jatuh kepada apa? Kesyirikan. Jadi bukan hanya zina saja yang diharamkan zinanya dan hal-hal yang prazina. Wala taqrabuz zina. Jangan kalian mendekati perbuatan zina. Berdua dengan wanita yang bukan mahram. Dan yang lainnya. Sampai pada tingkatan zina. Semuanya yang menjadi sebab terjatuhnya seorang pada zina. Hukumnya haram. Itu pun berlaku pada yang lain. Yang disebutkan dalam bahasa Arab dengan apa? Saddud dzari'ah. Ditutup segala pintu. Seorang akan jatuh pada sebuah kemaksiatan. Dalam hal ini yang kita angkat adalah kemaksiatan kesyirikan. Karena itu kuburan mengapa diharamkan untuk diagungkan? Dibangun sebuah rumah kecil di atasnya atau di semen. Apalagi di keramik, apalagi dibikin pendopo. Itu diharamkan dalam agama kita. Kenapa? Karena itu dari akli syirki. Akan bisa menyebabkan manusia jatuh pada kesyirikan. Ini dia kaum muslimin. Ya. Untuk dia berdiam diri di situ. Berdiam diri itu bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya i'tikafa. Ya'takifu i'tikafun. Bahasa yang lainnya semedi. Yang untuk kemudian jadi medi. Karena semedi sifat. Maka hadirin kaum muslimin itu semuanya dari akli syirki. Jatuhnya manusia pada penuhanan kepada kuburan karena itu. Kisah yang berulang kali kami sampaikan di Masjid Agung dulu ketika pembahasan tentang bab tentang kuburan. Kisah Wad, Suwa, Yahud, Ya'uq dan Nasr. Siapa mereka? Rijalun salihun min qawmi Nuh. Mereka ini adalah 5 orang saleh yang berada di zamannya Nabi Nuh. Qala Syekh Ibnu Utsaimin al-Sah, ini terjadi sebelum Nuh diutus. Tetapi karena Nuh sebagai rasul yang pertama, maka umat itu pun dimasukkan pada kaumnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Mereka orang yang soleh, karismatik, tinggi, mereka punya pengikut. Allah takdirkan 5-5-nya mati dalam satu waktu. Tidak berjauhan, ini mati meninggal 5-5-nya meninggal. Maka tahun itu tahun duka, di mana mereka itu merasa kehilangan tokoh-tokoh besar mereka. Datanglah syaitan, yang pertama kali dilakukan, gambarlah gambar mereka. Sekian berlalu, orang menganggap itu biasa. Datang generasi yang jahil. Gambarnya siapa ini? Oh, gambarnya ini. Kisah masya. Kenapa cuma digambar? Bikin patung. Sekian lama, jauh. Ratusan tahun. Syaitan sabar dalam menyebabkan syirik. Kemudian mereka, ini patung taruh di tempat mereka bermajlis. Bertahun-tahun. Sampai 10 generasi. Kalau satu generasi 100 tahun berarti 1000 tahun. Nuh 950 tahun. Hidup di tengah-tengah umatnya. Apakah di waktu itu satu generasi 950 tahun. Wallahu alam. Yang disebutkan 950 tahun adalah siapanya? Nuhnya. Kaumnya tidak disebutkan seperti itu. Yakni sampai datang generasi yang jahil, akhirnya ubidat. Falamma nusyal ilmu ubidat. Ini sudah bunyi belum? Nah. Falamma nusyal ilmu ubidat. Tatkala ilmu itu sudah dilupakan, sudah tidak ada lagi yang mengajarkan tauhid, maka disembahlah patung-patung itu. Barulah Allah Azza wa Jalla mengutus Nuh. Jadi jatuhnya manusia pada kesyirikan itu ada berbagai macam tahapan sampai kemudian jatuh pada apa? Kesyirikan.
Hakadha kaum muslimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurang maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.